Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kitab Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasithiyah. Kita masih dalam pembahasan tentang sifat pertengahan Ahlus Sunnah di antara berbagai kelompok yang menyimpang dari akidah pemahaman para salaf. Disebutkan di antaranya bahwa mereka ahlu sunnah wasatun, mereka adalah pertengahan dalam berbagai perkara di antara kelompok-kelompok ahli bid'ah. Kita masih melanjutkan perkataan Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di dalam footnote. Dan ahlu sunnah mereka pertengahan di dalam masalah sifat Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wa ahlu sunnah tawassatu fi dhalik. Ahlu sunnah mereka berada dalam pertengahan, termasuk di antaranya dalam masalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Faqalu, ahlu sunnah berkata, sesungguhnya innal ma'asi tanqusul iman. Maksiat itu mengurangi iman. Perbuatan maksiat itu mengurangi keimanan. Artinya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ini dalam masalah iman, ahlu sunnah pertengahan antara kaum khawarij dengan murji'ah. Ahlu sunnah mengatakan bahwa maksiat mengurangi iman, dan pelakunya sahibuha tahtal masyiah, itu berada di dalam sesuai dengan kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Artinya apabila Allah menghendaki, waqad yadkhulun nar, bisa jadi ahlul maksiat itu masuk neraka karena maksiatnya. Walakin, tetapi apabila masuk neraka, la yukhalladu fiha, tidak akan kekal di dalamnya. Kama ja'at bihi nusus anin nabi, sebagaimana datang nas-nas dari Nabi SAW. Wahum wasatun. Nah, ini yang dikatakan oleh ahlu sunnah berkaitan dengan keimanan, berbeda dengan yang dikatakan oleh kaum Murji'ah, kaum Mu'tazilah, dan kaum Khawarij. Dalam hal keimanan ini atau status keimanan ini bertambah dan berkurangnya, mereka menyelisihi i'tiqad ahlu sunnah. Maka dikatakan wahum wasatun fi babi asma'il iman. Mereka itu ahlu sunnah pertengahan di dalam masalah status keimanan, waddin, dan dalam masalah agama.
status seseorang dalam agamanya, bainal haruriyati wal mu'tazilah, antara kelompok haruriyah. Haruriyah ini kelompok khawarij. Kenapa disebut haruriyah? Mereka kaum khawarij yang termasuk pertama kali muncul di masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib, yang benihnya sebelumnya sudah muncul, sudah ada benihnya sebelumnya, tetapi muncul sebagai kelompok yang besar ini pada masa Ali bin Abi Thalib. Kelompok Haruriyah ini sebenarnya adalah sebagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini yang mereka memisahkan diri setelah pulang dari perang Siffin. Perang Siffin ini perang antara Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sepulang dari Siffin, Siffin ini nama tempat terjadinya peperangan antara Ali dan Muawiyah. Siffin ini lebih dekat ke negeri Syam, karena yang memulai berangkat perang itu pasukan Ali bin Abi Thalib, karena mendapatkan berita hoax bahwa Muawiyah sudah keluar duluan. Ini, dan ini disebarkan oleh pihak ketiga yang memprovokasi kedua belah pihak, yaitu kelompoknya Abdullah bin Saba. Ini yang memprovokasi perang Siffin, dan termasuk sebelumnya perang Jamal. Perang Jamal antara Ali dengan Thalha dan Zubair. Di situ ada Aisyah radhiyallahu anha yang diajak untuk keluar dalam rangka mendamaikan dengan pihak Ali bin Abi Thalib. Nah, pada saat sepulang dari Siffin, sekelompok pasukan dari Ali yang mereka sebelumnya banyak diantaranya adalah yang juga ikut serta dalam pemberontakan atau demonstrasi awalnya dan diakhiri dengan pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, mereka ini banyak yang ikut juga serta dalam pasukan Ali, dan mereka inilah yang kemudian memisahkan diri dari pasukan Ali, bertempat di Haruriyah, bertempat di Harura. Karena itu mereka disebut Haruriyah, dan mereka ini adalah kaum Khawarij. Maka dalam masalah status iman, mereka ini mempunyai pemahaman yang berbeda dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW, para salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mereka ini menganggap iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, ini kalau sudah iman, maka maksiat atau pelaku dosa besar hilang imannya, bukan berkurang tapi apa? Hilang imannya. Artinya menjadi kafir. Karena itu mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, karena mereka menganggap Ali telah melanggar hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ketika berdamai dengan Muawiyah. Nah, karena berdamai dengan Muawiyah, demikian juga ketika itu berdamai dengan pihak Thalha pada waktu perang Jamal. Kenapa tidak mengambil harta rampasan perang, ghanimah? Tidak mengambil ghanimah, harta rampasan perang pada waktu perang Jamal. Mereka mempermasalahkan itu, dan justru karena hal tersebut, karena mereka tidak menawan, tidak ada tawanan perang, dan tidak ada ghanimah pada waktu perang Siffin atau perang Jamal. Keduanya nggak ada, tidak ada tawanan, tidak ada ghanimah. Dan ini mereka menganggap ini melanggar hukum Allah. Ini pemahaman yang sesat di sini. Dan
Ini termasuk kedangkalan mereka dalam berpikir, yang akhirnya menjadikan mereka tersesat dalam memahami status iman ini. Mereka menganggap kalau sudah tidak berhukum dengan hukum Allah berarti faulaika humul kafirun. Jadi mereka ini berbekal ayat Al-Quran yang mereka hafal, tetapi dalam memahaminya mereka tidak mau mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Mereka mengkafirkan, berarti yang melakukan dosa besar kafir, keluar dari Islam. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan mereka memahami sendiri dengan pemahaman mereka sendiri. Ini bahayanya ketika tidak memahami Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat. Karena sahabat mereka membaca Al-Quran tidak langsung memahami sendiri, tapi dijelaskan Rasulullah SAW. Penjelasan Rasulullah inilah yang tidak mereka dapatkan, karena mereka tidak mau mengikuti apa yang diajarkan para sahabat yang mereka langsung dapat dari Rasulullah SAW. Mereka memahami sendiri dengan akal mereka sendiri. Ini bahayanya. Nah, ini ketika seseorang memahami Al-Quran tidak memahaminya dengan sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah, yang Rasulullah tidak hanya mendapatkan wahyu Al-Quran itu tanpa penjelasan, tafsirnya, maknanya itu sudah diturunkan kepada Rasulullah sekaligus, bukan hanya lafaz Al-Quran tapi kandungan maknanya, tafsirnya itu pun juga sudah diturunkan sebagai wahyu yang mengiringi Al-Quran. Wahyu yang mengiringi Al-Quran. Nah ini, sehingga kelompok Haruriyah ini tersesat di dalam memahami status iman seseorang, sehingga mereka menganggap kalau melakukan dosa besar berarti apa? Kafir. Bukan berkurang imannya, mereka sudah mengeluarkan dari iman, berarti orang kafir. Kalau nggak mukmin kafir, iman nggak berkurang, tapi hilang menurut mereka. Nggak berkurang, nggak bertambah. Dalam hal ini sebenarnya, dalam hal nggak berkurang, nggak bertambah ini sama dengan Murji'ah. Tetapi mereka menganggap bahwa kalau orang sudah beriman, nggak ngefek maksiat itu, imannya tetap sempurna, iman itu nggak berkurang. Nah itu pelaku dosa besar dalam akidah Murji'ah, mukmin sempurna imannya. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya ahlul maksiat, imannya sama menurut siapa? Murji'ah. Jadi maksiat apapun tidak mempengaruhi keimanan. Subhanallah. Jadi mereka sama, menyamakan keimanan siapapun yang sudah mengucapkan kedua kalimat syahadat sama. Yang penting percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, selesai, sama imannya. Nah ini, tetapi kaum Murji'ah kebablasan dalam hal ini, yaitu ketika maksiat gak ngefek. Kaum Mu'tazilah mereka kebablasannya dalam hal kalau maksiat berarti langsung apa? Menghilangkan iman. Menghilangkan iman, bukan mengurangi tapi menghilangkan iman. Nih, sehingga maksiat ini menghilangkan iman dalam akidah kaum Khawarij. Nah ini statusnya langsung kafir. Statusnya langsung apa? Kafir. Dan mereka menyamakan antara fasik dengan kafir. Fasik ya kafir. Ini kaum Khawarij. Wal Mu'tazilah. Nah, ahlu sunnah itu terletak di antara keyakinan Haruriyah yaitu Khawarij dengan Mu'tazilah. Apa keyakinan Mu'tazilah? Mu'tazilah ini mereka mengatakan orang yang berbuat maksiat berarti mereka itu
keluar dari iman, bukan mukmin, tetapi tidak sampai kepada kafir. Kalau begitu apa? Mereka mengatakan ini fasik. Fasik itu bukan mukmin, bukan apa? Kafir. Mereka mengistilahkan, dan ini istilah model baru mereka, Mu'tazilah. Ini ciri khasnya Mu'tazilah, yang mereka sebut dengan manzilah bainal manzilatain. Posisi kedudukan di antara dua kedudukan. Kedudukan yang pertama mukmin, ini kedudukan kafir, sebuah kedudukan. Fasik di tengah-tengah antara iman dan kafir. Keluar dari iman, yaitu bukan mukmin lagi, tapi belum sampai kepada apa? Derajat kafir. Berarti fasik. Nah, bagaimana status orang fasik? Dia di tengah di antara mukmin dan kafir, bukan mukmin, bukan kafir, tapi disebut fasik. Fasik ini bagaimana? Kaum Mu'tazilah mereka sama keputusan atau keyakinan mereka dengan Khawarij di akhirat. Orang fasik dan kafir itu semuanya kekal di neraka. Kekal di neraka. Ini hasilnya sama antara Mu'tazilah dengan apa? Khawarij. Kalau sudah fasik, kafir, berarti sama-sama kekal di neraka. Kalau sudah di neraka berarti nggak keluar lagi. Sehingga mereka menafikan adanya syafaat. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah sama-sama menafikan apa? Syafaat. Hadis syafaat untuk pelaku dosa besar. Maka tidak ada. Mereka mengingkari adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Ini keyakinan, i'tiqad. Dari mana mereka kemudian mengambil keyakinan ini? Padahal hadisnya jelas ada dari Rasulullah SAW. Nah, mereka berangkat dari sebuah kaidah yang mereka bikin sendiri, bahwa hadis ahad tidak bisa dipakai dalam akidah. Ini sumbernya. Sumbernya dari mana? Ini hadis ahad tidak bisa dipakai dalam apa? Akidah. Ini bahayanya. Ketika mereka mengatakan demikian, dan ternyata di belakangnya adalah keyakinan-keyakinan ini yang menyimpang, yang jelas menyimpang dari akidah ahlu sunnah. Di mana ahlu sunnah, para salaf, mereka menetapkan adanya syafaat bagi pelaku dosa besar. Dan ini dalam akidah para salaf, akidah ahlu sunnah, para sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang akan membedakan dengan kelompok-kelompok yang ada ini. Makanya ahlu sunnah berada di antara dua kelompok ekstrim, Murji'ah di satu sisi, kemudian Khawarij dan Mu'tazilah di sisi yang lainnya. Makanya dikatakan di sini antara Haruriyah dan Mu'tazilah mempunyai kesamaan. Ini kesamaan dalam hal apa? Hukum, status mereka di akhirat sama-sama kekal di neraka, pelaku maksiat. Wa bainal murji'ati wal jami'ah. Di sisi lain kelompok Murji'ah yang tadi mengatakan maksiat, pelaku dosa besar, mukmin, sempurna imannya. Tidak ngefek. Kemaksiatan itu tidak ngefek dengan terhadap apa? Iman. Jahmiyah juga demikian. Kelompok Jahmiyah. Nah, li'annal haruriyah wal mu'tazilah yaqulun. Nah, ini karena apa kata Syekh bin Baz? Nah, ini dan ini sebenarnya kesimpulan dari kajian panjang. Tapi ini penjelasannya kenapa Haruriyah dan Mu'tazilah mereka mengatakan inna dina wal iman, agama, iman itu, dan iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqad, perkataan, perbuatan, keyakinan. Walakin, tetapi
la yazidu wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Makanya tadi disebutkan antara Mu'tazilah dan apa? Khawarij ini mempunyai kesamaan, iman itu nggak bertambah, nggak berkurang. Nah bagaimana? Ya ada atau hilang, nggak ada. Sudah. Iman itu cuma dua saja status itu, 100% atau 0%. Sudah. Nggak ada namanya 50%, 70%, 80%, nggak ada. Maksudnya apa? Kalau nggak 100% ya sudah hilang. Ini tidak bertambah, tidak berkurang. Nah ini. Nah sebagian di antara mereka mengatakan bertambah tapi nggak berkurang. Iman itu bertambah tapi nggak apa? Nggak berkurang lah. Bagaimana? Yo hilang. Jadi ini sebagian mereka menyatakan demikian. Sehingga tidak bertambah, tidak berkurang. Faman ata bi kabiratin kazina, maka barang siapa yang melakukan perbuatan dosa besar seperti zina dan semacamnya, kafara indal haruriyah, kafir menurut haruriyah, menurut kelompok siapa? Khawarij, haruriyah. Ini wasara fasiqan indal mu'tazilah, tetapi disebut fasik dalam keyakinan siapa? Mu'tazilah. Dalam keyakinan Mu'tazilah disebut fasik. Khalidan finnar, tapi sama-sama kaum Khawarij dan Mu'tazilah menyatakan mereka yang fasik itu kekal di neraka. Kalau kafir jelas. Kalau fasik dalam istilah Mu'tazilah kedudukan di antara dua kedudukan. Kalau Khawarij fasik ya kafir sama. Nah, ini fasik itu sama dengan apa? Kafir. Ini bedanya Mu'tazilah kan Khawarij di sini. Kalau Mu'tazilah manzilah bainal manzilatain, posisi kedudukan di antara dua kedudukan. Kaum Khawarij menyatakan fasik itu sama dengan kafir, kekal di neraka, sama dalam hal ini Mu'tazilah dan kaum Khawarij. Yaquluna huwa fid dunya laisa mu'minan wala kafiran. Kalau Mu'tazilah mengatakan di dunia ndak mukmin ndak kafir, walakin yaj'aluhu fi manzilatin bainal manzilatain, tapi dijadikan oleh mereka berada di antara dua posisi. Fasik itu antara mukmin dan kafir, bukan mukmin bukan kafir. Wahyal fisqu, ini kedudukannya. Wa amal murji'ah, adapun murji'ah, wa humul ladina yaqulun, yaitu mereka yang mengatakan innal iman qaulun faqat, iman itu ya cuma apa? Ucapan saja. Atau qaulun wa tasdiqun bil qalbi, ucapan ditambah dengan pembenaran dalam hati. Fahum yarawna, sehingga mereka berpandangan. Nah ini, mereka berpandangan anal ma'asi la tanqusul iman atau la tanqusul iman. Maksiat itu tidak mengurangi iman. Wala yastahiqu sahibuhan nar. Nah ini, dan pelakunya tidak berhak masuk neraka. Tidak mesti harus masuk apa? Neraka. Idza lam yastahillaha, selama tidak menghalalkan maksiat. Selama tidak menghalalkan apa? Maksiat. Yang penting nggak menghalalkan maksiat, maka nggak pengaruh. Maksudnya menghalalkan zina halal, itu maksudnya menghalalkan. Khamr halal, nah itu menghalalkan, yastahil. Selama tidak menghalalkan yang haram, cuma melakukan saja zina, khamr dan sebagainya, maka nggak ngefek, tetap mukmin, sempurna imannya, tidak masuk neraka. Tidak masuk apa? Neraka. Wal jahmiyah tu misal murji'ah. Sementara Jahmiyah ini ya sama dengan apa? Seperti Murji'ah. Li'annahum yaqulun, karena mereka juga mengatakan innal iman mujarradul ma'rifah. Mereka lebih parah. Murji'ah yang parah itu adalah Jahmiyah ini.
itu yang disebut dengan hulatul murji'ah. Hula itu ekstrim, murji'ah ekstrim. Ini kelompok Jahmiyah adalah murji'ah ekstrim dalam hal ini. Mereka mengatakan iman itu mujarradul ma'rifah. Yang penting kenal, tahu Allah, maka sudah iman. Konsekuensinya apa? Kalau seandainya demikian, maka bangsa Arab Quraisy, musyrikin Quraisy, kaum Yahudi, kaum Nasrani, mereka mukmin. Kalau pakai definisinya siapa? Jahmiyah. Karena mereka mengatakan iman itu yang penting kenal, tahu Allah, ma'rifah. Kalau seandainya itu definisinya iman, Fir'aun pun juga kenal Allah sebenarnya. Nah ini Fir'aun ini sebenarnya tahu, mengenal Allah. Kok bisa? Disebutkan dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa uluwa. Mereka Fir'aun dan bala tentaranya, pasukan yang mengikutinya, jahadu biha, menolak, tidak mau beriman kepada Nabi Musa dan yang dibawa oleh Nabi Musa. Tetapi apa? Wastaiqanatha anfusuhum, padahal mereka itu yakin, bukan hanya kenal, tapi apa? Meyakini kebenaran sebenarnya. Apa yang dibawa Nabi Musa itu benar, tahu, yakin. Istaiqanatha anfusuhum. Kenapa mereka itu jahadu, menampaknya mengingkari, tidak mau beriman? Karena zulma wa uluwa, sombong. Karena keangkuhan, ini kesombongan Fir'aun, itu yang membuat mereka tidak mau iman, tidak mau beriman. Karena kalau iman berarti dia harus mengorbankan atau menghilang kekuasaannya yang selama ini dikultuskan, diagungkan, disembah Fir'aun. Mereka harus meninggalkan hal itu. Ini yang tidak diinginkan. Dianggap oleh Fir'aun ini menurunkan kedudukannya. Ini yang sudah terlanjur diagungkan, dikultuskan oleh manusia, dia harus apa? Meninggalkannya. Nah itu, jadi sebenarnya kalau seandainya pakai definisi Jahmiyah, ini lebih mengerikan lagi konsekuensinya. Kenapa? Iblis pun juga kenal Allah. Berarti iblis apa? Mukmin. Ini bahkan sebagian di antara yang ekstrim, mereka kelompok yang ekstrim ini, di antaranya adalah yang juga mereka menyatakan dengan terang-terangan bahwa iblis itu imannya lebih tinggi dari Nabi Adam. Iblis itu sebenarnya apa? Imannya lebih apa? Tinggi daripada Nabi Adam. Kenapa? Tidak mau bersujud kepada Adam. Nah ini, tidak mau bersujud ini termasuk apa? Iman tingkat tinggi. Subhanallah. Sampai ada yang seperti itu. Sampai ada yang membela siapa? Membela iblis. Nah ini, membela iblis. Waliyadzubillah. Nah ini kelompok diantaranya kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah itu kelompok yang mengatakan manusia itu seperti wayang. Seperti apa? Wayang. Atau kita sebut saja wayangisme atau dalangisme. Nah ini, seperti wayang dan dalang. Itu karena Allah mereka menganggap seperti halnya dalang. Itu kalau mungkin kita sebutkan secara istilah di Indonesia lah. Ini karena yang ada kan di Indonesia dalang dan wayang. Nah, maka mereka ini dalangisme dan wayangisme. Subhanallah, yang mengatakan iblis itu cuma sebagai wayangnya. Pelaku sesungguhnya adalah siapa? Allah. Yang tidak mau bersujud kepada Adam, ya sebenarnya itu adalah dimainkan oleh Allah.
digerakkan dan dimainkan oleh Allah Azza wa Jalla. Iblis hanya sekedar apa? Nah ini sekedar wayang, bukan hanya aktor, inilah wayang saja yang digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini pemahaman yang sesat ini sampai sejauh itu. Ini bahayanya. Nah, fa'ahlu sunnah tawasatu baina hadhihi tawaif al-arba. Ahlu sunnah berada di dalam pertengahan di antara kelompok yang ekstrim. Nah, ini ekstrim kelompok 4 ini. Faqalu, maka ahlu sunnah mengatakan innal iman itu adalah qaulun wa amalun wa i'tiqad. Iman itu mencakup apa? Ucapan, amalan, dan apa? I'tiqad, keyakinan. Wa yazidu bitta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, berkurang dengan apa? Maksiat, berkurang dengan maksiat. Wa qalu, dan mereka mengatakan innal 'asi, orang yang berbuat maksiat, la yakunu kafiran, itu tidak menjadi apa? Kafir. Limujarradil maksiat, jika itu hanya karena berbuat apa? Maksiat. Kalau hanya sekedar berbuat maksiat ini, maka tidak langsung jadi kafir. Wala mukhalladan finnar, dan juga tidak kekal di neraka. Khilafan, dan ini berbeda, bertentangan, menyelisihi liqaulil khawarij wal mu'tazilah, menyelisihi perkataan kaum khawarij dan kaum mu'tazilah. Wa qalu aidan, dan ahlu sunnah juga berkata, berkeyakinan, innal ma'asi tanqusul iman, maksiat itu mengurangi iman. Wa yastahiqqu sahibuha, pelaku maksiat berhak, ini terancam. Ini kata-kata ini perlu dipertegas, terancam, berhak atau terancam. Terancam apa? Terancam masuk ke dalam apa? Neraka. Nah ini yastahiqqu sahibuhan nar, pelakunya terancam atau berhak untuk dimasukkan ke dalam neraka. Artinya kalau seandainya Allah memasukkan pelaku dosa besar mati dalam keadaan dia masih belum taubat dari maksiatnya, nih, kalau seandainya mati dalam keadaan berbuat maksiat, nih, zina mati misalnya, mencuri, merampok, lari, mati, berarti kan mati dalam keadaan apa? Maksiat. Maka orang ini, dia ini tidak kafir, tetapi apa? Dia berhak atau terancam masuk ke dalam apa? Neraka. Kenapa istilah terancam ini penting? Bukan pasti masuk neraka, tetapi apa? Terancam. Namanya terancam. Ancaman itu bisa dilaksanakan atau tidak? Bisa terlaksana atau diterapkan atau dilaksanakan ancaman itu oleh yang mengancam. Bisa jadi yang mengancam tidak melaksanakan ancamannya, Allah mengancamnya dengan neraka. Nih, menakut-nakuti atau mengancam dengan neraka. Yastahiq, dan orangnya, pelakunya berhak hendak masuk neraka. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menyebutkan ancaman ini. Illa an ya'fuwallahu anhu, kecuali jika Allah memaafkan, mengampuninya, dan itu hak Allah. Kalau kita sebut hak prerogatifnya, itu urusan Allah, makanya disebut tahtal masyiah. Pelaku maksiat di dalam akidah Ahlussunnah itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Itu artinya ya, jika Allah menghendaki diadab, jika Allah menghendaki bisa jadi apa? Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Nah ini khilafan, berbeda dengan Jahmiyah dan Murji'ah yang mereka menganggap maksiat nggak ngefek masuk surga. Nah ini
kecuali kalau yang menghalalkan. Kalau yang menghalalkan. Nah, kalau yang menghalalkan, nah ini menghalalkan maksiat. Nah, ini zina halal itu tidak ada perbedaan. Nah, ini ahlu sunnah juga menyatakan mereka ini sudah kafir, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, tahu dalam keadaan meyakininya. Dan ini menghalalkan zina, minum khamr dan sebagainya maksiat, maka ini sudah mengeluarkan dari Islam. Ini sudah ranahnya keyakinan atau i'tiqad, bukan sekedar pelaku. Kalau pelaku belum tentu menghalalkan. Orang yang berbuat zina, mencuri, minum khamr, merampok, ketika melakukan banyak, kalau kita tanya para pelaku maksiat, mereka tahu, meyakini itu adalah maksiat, berdosa. Nah, ini bukan halal, haram. Mereka tahu adalah apa? Haram. Tapi mereka terjerumus ke dalam haram. Yang haram ini mereka meyakini mereka berbuat dosa. Nah, keyakinan ini bisa menyelamatkan mereka, bisa menyelamatkan pelaku dosa besar. Seperti halnya orang yang dia membunuh 100 nyawa, 99 tambah 1. Nah, ini dia merasa apa? Merasa ini perbuatan maksiat. Merasa ini perbuatan maksiat. Perasaan berbuat maksiat dan perasaan bersalah itu kemudian menyelamatkan dirinya. Dia tetap mencari apa? Mencari jalan bagaimana saya bisa keluar dari dosa ini. Ini saya sudah membunuh 99 tambah lengkap jadi 100, tapi dia di dalam hatinya masih ada keinginan untuk selamat atau melepaskan perbuatan itu. Dia ingin keluar dari perbuatan maksiat membunuh ini. Hingga dia datang kepada seorang yang berilmu, apakah masih bisa diterima taubatnya? Dia pengen bertobat. Dia datang kepada seorang alim, ini yang terakhir ini, maka sang alim ini mengatakan, tidak ada yang bisa menghalangimu dari taubat. Artinya nggak ada penghalang. Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat kapanpun. Ini, maka alim ini mengatakan, tetapi kamu ini berada di lingkungan yang mendorongmu berbuat maksiat ini, yaitu membunuh. Kamu tinggalkan teman-teman ataukah lingkungan yang membentuk karakter dan kepribadianmu yang suka membunuh ini. Ini lingkungannya, pengaruh dari lingkungan. Kamu tinggalkan kampung, kamu pergi ke daerah sana. Nah, di sana ini akan apa? Akan ada kelompok orang-orang soleh. Maka keinginannya untuk apa? Bertobat mendorong dia untuk pergi ke sana. Itulah yang menyelamatkan. Sehingga dia membunuh 100 nyawa ini diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun belum sampai di tempat yang dituju, tetapi hatinya sudah apa? Sudah mempunyai keinginan untuk meninggalkan, bertobat. Ini akan menyelamatkannya. Sehingga fahum wasatun kemudian ini fahum wasatun wahum, dan mereka juga pertengahan. Ini pembahasan kita ini sedang dalam membahas apa? Pertengahannya ahlu sunnah itu dalam masalah apa saja. Dalam berbagai permasalahan agama ini, mereka ternyata akidah ahlu sunnah itu tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tetapi apa? Tetapi berada di tengah. Nah, ini sebagaimana digambarkan, ahlu sunnah ini berada di jalan yang lurus di tengah. Nah, ini karena di kanan dan kiri seseorang itu ada jalan-jalan yang mengarahkan kepada kesesatan. Wahum wasatun, mereka ini ahlu sunnah wasatun fi ashabi Rasulillah,
Mereka pertengahan juga di dalam memahami para sahabat Rasulullah SAW. Sikap keyakinan mereka terhadap para sahabat adalah berada dalam apa? Pertengahan. Nah, ini tidak ekstrim kanan ataupun kiri. Antara siapa? Bainar Rafidhati wal Khawarij. Antara kaum Rafidah Syiah yang kita kenal dengan apa? Syiah sekarang ini. Dan Syiah yang berkembang ya Rafidah. Sekarang ini Syiah yang berkembang di dunia adalah Rafidah dan yang searah atau yang lebih parah darinya. Ini seperti Nusairiyah dan yang lainnya. Ini. Nah, Syiah yang dulu pernah ada Zaidiyah, dan itu hanya di negeri Yaman saja, di Son'a. Maka hingga sampai sekarang ini sebenarnya sudah hampir punah. Ini yang ada hanya orang-orang yang tua. Ini yang ada di ibu kota Son'a. Sementara generasi mudanya yang mereka ini masih Syiah, memegang Syiah, sudah arahnya adalah kepada Rafidah. Ini seperti Husi. Husi ini kiblatnya juga ke Iran, dan Iran adalah Rafidah. Ini mereka melakukan pemberontakan, di belakangnya ini yang mendanai dan menyokong adalah kaum apa? Adalah Iran. Rafidah. Ini targetnya menguasai Yaman sehingga jadi salah satu provinsinya Iran. Ini kaum Rafidah. Nah, mereka ahlu sunnah pertengahan antara kaum Rafidah di satu sisi dan kelompok yang di sisi yang lainnya kaum Khawarij. Kenapa demikian? Li'anna Rafidah, karena Rafidah ghalau fi Ali, mereka itu berlebihan, ekstrim terhadap Ali radhiyallahu anhu wa ahlul bait, dan juga ahlul bait, yang mereka kaum Rafidah mengatakan ahlul bait itu cuma Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Nah, ini dan keturunannya. Sudah, itu saja ahlul bait. Nah, ini cuma itu keturunannya. Dan bahkan mereka ini kaum Rafidah atau Isna Asyariyah, keturunan yang mereka akui sebagai ahlul bait atau imam mereka itu nanti keturunannya cuma yang dari Husain saja. Ini imam 12-nya ini itu hanya dari apa? Husain. Tidak ada dari Hasan. Tidak ada dari Hasan. Padahal Hasan ini sampai sekarang punya keturunan, tapi tidak ada dalam kamus mereka Isna Asyariyah dan juga kelompok yang lainnya. Ini yang mengambil jalur Hasan. Ini semuanya 12 imam itu dari selain Ali dan Hasan, ini semuanya dari Husain. Subhanallah. Nah, mereka itu berlebihan terhadap ahlul bait. Mereka mengkultuskan ahlul bait. Ini sampai mereka mengatakan bahwa yang masuk surga ya cuman apa? Ahlul bait saja. Para sahabat bagaimana? Mereka semuanya kafir, kecuali beberapa gelintir orang selain ahlul bait. Bahkan termasuk dimasukkan oleh mereka sebagai ahlul bait. Di antaranya Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad. Ini dua sahabat ini. Nah, yang lainnya siapa? Nah, ini yang lainnya kafir semua. Seluruh sahabat Rasulullah 100.000 sahabat, bayangkan, yang laki yang perempuan, nih semuanya apa? Semuanya kafir. Nih, kecuali ahlul bait tadi.
dan beberapa sahabat, beberapa gelintir. Ini Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi? Karena dari Farisi, Persia. Demikian juga Miqdad. Jadi mereka ini sebenarnya di belakang mereka atau di balik kaum Rafidhah ini sebenarnya adalah Majusi. Sebenarnya adalah apa? Majusi, tetapi wajahnya sudah apa? Berubah. Covernya sudah beda. Dalamnya yang sama, Majusi. Subhanallah. Sehingga yang mereka kultuskan ini yang arahnya dari Persia. Termasuk yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Termasuk yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi dan tidak masuk Islam. Karena Abu Lu'lu'ah ini asalnya adalah seorang budak tawanan perang ketika di masa Umar bin Khattab, ketika menaklukkan Persia. Di masa itulah ini Persia ditaklukkan dan sudah habis. Setelah itu nggak ada lagi Persia, nggak ada lagi Kisra, tidak ada lagi Kisra, penguasa Kisra nggak ada. Jadi setelah Kisra yang merobek suratnya Rasulullah SAW, kemudian digantikan oleh anak perempuannya, karena dia dibunuh oleh anak laki-lakinya dan kemudian dihukum anak laki-lakinya, dan akhirnya yang berkuasa perempuan. Setelah itu ditaklukkan ini di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, kebencian mereka terhadap Umar demikian besarnya. Yang paling dibenci, sahabat paling dibenci siapa? Umar bin Khattab. Kenapa? Karena yang menaklukkan Persia Umar bin Khattab. Kebenciannya luar biasa. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kedua. Jadi yang paling dikafirkan atau paling dibenci sahabat Rasulullah justru yang terbaik. Sahabat terbaik Abu Bakar dan Umar, yang dikatakan oleh kaum Rafidhah sebagai sonamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Ini disebut sebagai berhala Quraisy, sonamai Quraisy. Bukan hanya kafir. Nah, ini kalau kafir, sahabat semuanya kafir kecuali yang beberapa gelintir tadi, semuanya kafir. Ini kaum Rafidhah, gulunya mereka mengangkat Ali dan Ahlul Bait sampai ke tingkat uluhiyah dan rububiyah, menyamakan dengan Allah, bahkan lebih dari Allah Azza wa Jalla. Keyakinannya mereka, hulunya mereka sampai kultusnya terhadap Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Baitnya, nah ini sampai ke tingkat uluhiyah dan rububiyah. Ini subhanallah, asma wa sifat sudah masuk di situ. Jadi mereka ini hulunya sampai kepada tingkat kekufuran yang luar biasa. Ini kaum siapa? Kaum Rafidhah. Sementara Khawarij, wal Khawarij kafaru ba'da sahabat. Mereka lebih mending. Tidak semua sahabat kecuali Ahlul Bait, tapi mereka apa? Mengkafirkan sebagian apa? Sahabat. Termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Termasuk yang dikafirkan adalah Ali bin Abi Thalib, Amr ibn al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ini mereka mengkafirkan semuanya para sahabat Rasulullah SAW. Sehingga kaum Khawarij mereka mengkafirkan Ali ketika pulang dari perang Siffin. Nah, ini mereka ini mengkritisi Ali bin Abi Thalib. Mereka tidak mau pulang ke Kufah. Sebelum sampai di Kufah, mereka kemudian belok kiri, artinya keluar dari rombongan pasukan yang kembali ke Kufah, karena ibu kotanya kaum muslimin dipindah oleh Ali bin Abi Thalib dari Madinah ke Kufah.
di masa pemerintahan Ali. Kenapa kok dipindah? Sudah di Madinah kok dipindah ke Kufah? Ali bin Abi Thalib beristihad, ingin menangani masalah yang serius pada masa Utsman sampai terbunuhnya Utsman. Itu ternyata sumbernya, biangnya ada di mana? Di Kufah. Ali bin Abi Thalib ingin memindahkan dari Madinah ke Kufah supaya lebih dekat dengan sumber masalah. Nah ini, tapi tidak menyelesaikan masalah. Ini akhirnya Pak, ijtihad Ali bin Abi Thalib ini pengennya menyelesaikan masalah dengan memindahkan ke Kufah, tapi sampai akhirnya beliau sampai terbunuh. Ali bin Abi Thalib ini dibunuh. Ini sehingga tidak sampai bisa menyelesaikan apa? Masalah. Nah akhirnya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu cuma setengah tahun setelah ayahnya Ali bin Abi Thalib terbunuh, Hasan bin Ali setengah tahun saja, sampai akhirnya kemudian berangkat dengan pasukan yang besar, berangkat ke negeri Syam ke arah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai di negeri Syam, justru Hasan bin Ali menyerahkannya kepada siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini mengecewakan kaum Syiah. Karena itu mereka sebenarnya dengan kekecewaan itu akhirnya mereka menggeserkan pengkultusannya itu kepada siapa? Husain. Kepada Husain. Nah ini, kenapa? Karena ini perbuatan Hasan yang sebenarnya mengecewakan kaum Syiah. Nah ini, padahal Rasulullah memujinya. Rasulullah apa? Memuji. Beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan, inna ibni hadza sayyidun, sungguhnya anakku ini. Rasulullah menyebut anakku. Ini orang Arab biasa, cucu itu disebut apa? Ibni. Ini anakku. Nabi Adam ketika menyebut Nabi Daud cucunya, tapi mengatakan apa? Ibni. Ketika Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW langit pertama ketemu Nabi Adam. Apa perkataannya? Ini marhaban bibni saleh, anak yang saleh, anaknya. Ini. Maka di sini kaum Rafidhah, nah Khawarij mereka mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah SAW atau ba'dus sahabat, wa fassaqa ba'dahum, memfasikkan sebagian yang lain. Mereka menyatakan kalau nggak kafir fasik. Mu'tazilah juga demikian. Mereka cuma apa? Antara kafir atau apa? Fasik. Ini pendapat Mu'tazilah antara sahabat Ali atau Muawiyah, pokoknya salah satu kafir, salah satu fasik. Sama-sama apa? Sama-sama kekal di neraka. La haula wala quwwata illa billah. Nah ini. Wa ahlusunnah khalaful jami'. Ahlusunnah menyelisihi semuanya. Fawalau jami'as sahabah. Ahlusunnah memberikan loyalitas, kecintaan kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW. Ini walam yaghlu fi ahadin minhum, dan tidak hulu ekstrim berlebihan terhadap siapapun di antara mereka semuanya. Ini makanya keyakinan Ahlussunnah ini betul-betul apa? Pertengahan, betul-betul berada di tengah di antara yang ekstrim ini. Yang satu mengkultuskan sampai ke tingkat yang lebih tinggi dari Allah, dan mengkafirkan yang lain. Kaum Khawarij mengkafirkan dan memfasikkan sebagian sahabat, mendiamkan yang lain. Ini mendiamkan yang lain. Nah ini kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali pada waktu munculnya pertama kali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As, dan siapapun yang berada di pihak Muawiyah. Sahabat yang berada di pihak Muawiyah mereka juga apa? Mengkafirkan. Dan sahabat yang berada di pihak Ali ketika perang melawan Muawiyah juga sama saja dengan Ali. Dan seluruh sahabat
yang masih ada di masa Ali dan masih mengakui sebagai Amirul Mukminin, maka mereka mengkafirkan. Karena mereka ketika datang Abdullah, ada namanya Abdullah Ibnul Khabbab Ibnul Arad, itu melewati tempat mereka, dibunuh oleh mereka. Setelah diinterogasi, siapa kamu? Masih mengakui Ali sebagai Amirul Mukminin? Iya. Berarti kamu juga kafir. Nah, ini karena masih mengakui Ali sebagai apa? Amirul Mukminin. Dia Amirul Kafirin, bukan Amirul Mukminin. Kalau masih mengakui sebagai Amirul Mukminin, berarti juga sama apa? Kafirnya. Jadi siapapun yang bersama Ali dan siapapun yang bersama Muawiyah pada waktu itu dikafirkan semuanya oleh kaum Khawarij. Subhanallah. Dan demikianlah mereka, kaum Khawarij, ini demikian gampangnya menyatakan apa? Kafir. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam pembahasannya akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.